Kita tahu beberapa waktu terakhir ini terjadi perombakan jajaran direksi dan komisaris di sejumlah BUMN seperti di Pertamina dan juga di sejumlah perusahaan BUMN karya. Selanjutnya ada TLKM, Telekomunikasi Indonesia yang bakal menggelar RUPS Jumat pekan ini. Nah, Menteri BUMN Erick Thohir sudah memberi bocoran nih akan ada direksi milenial di TLKM. Benarkah kedepannya akan semakin lebih banyak lagi anak muda yang menduduki jabatan direksi di perusahaan plat merah? Kita akan ulas bersama dalam Milenial bakal pimpin BUMN berikut ini. Oke, kita lihat dulu sebenarnya ya. Sebelum membahas soal milenial yang akan lebih banyak ini berada di jajaran direksi BUMN, kita lihat dulu seperti apa bakalan ini arah perusahaan plat merah ke depan dan juga seperti apa sih latar belakang perubahan yang dilakukan oleh Erick Thohir ini. Saat ini perampingan tengah berlangsung. Sebelumnya ada 142 BUMN beserta dengan 800 anak dan cucu usahanya. Produktif juga ya BUMN kita beranak pinak. Nah, Erick Thohir ini mengatakan BUMN beserta anak cucunya akan dikonsolidasikan 70%. Konsolidasi ini akan dilakukan 2 tahap hingga nanti jumlah BUMN yang tersisa ini hanya di kisaran 70 sampai 80 BUMN saja. Nah, per pertengahan Juni 2020 ini sudah ada 35 BUMN yang dihapus menyisakan sekitar 107 BUMN saja. Nah, kemudian sebagai langkah dari konsolidasi ini, rasionalisasi BUMN ini adalah salah satu langkah konsolidasi anak usaha dan juga BUMN ini sudah dimulai dilakukan dengan rasionalisasi pada 3 BUMN, yakni PT Telekomunikasi Indonesia, kemudian PT Pertamina dan juga PT Garuda Indonesia Tbk GIAA ya. Nah, kemudian kita lihat selain konsolidasi dan rasionalisasi anak usaha BUMN di 3 perusahaan BUMN tadi, selanjutnya langkah yang juga dilakukan adalah memangkas jumlah direksi. Nah, ini akan dipangkas-pangkasin nih ya. Contohnya saja yang sudah terjadi adalah direksi Pertamina yang dipangkas setengahnya dari 11 direktur hingga tersisa menjadi 6 direktur saja. Nah, sasaran perampingan selanjutnya adalah direksi dalam holding perkebunan Nusantara PTPN. Akan kita lihat seperti apa nantinya ya. Dan ini dia tema kita berbicara soal direksi di perusahaan plat merah nih. Baru-baru ini Erick Thohir merombak direksi dan komisaris BUMN. Ia mengatakan perombakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja serta dalam upaya penyegaran di BUMN ya, biar lebih fresh gitu ya. Harapannya perusahaan milik negara bisa bergerak lebih lincah dan lebih cuan dalam mencetak laba lebih besar lagi. Nah, dalam spirit inilah Erick Thohir menginginkan jajaran direksi BUMN itu nantinya ada 15% perempuan dan 5% dari anak muda. Kita lihat. Makanya di BUMN saya juga mau jumlahnya direksi komisaris 10% sampai 15% perempuan dan 5 hingga 10% milenial. Saya buka kesempatan milenial jadi direksi, tapi siap adaptasi dan belajar atas perubahan karena saya dengan kesibukan hari ini belajar sulit, makanya kolaborasi dengan generasi muda. Jadi yang penting nih anak mudanya mau beradaptasi, mau belajar. Berarti juga direktur utama atau presiden direktur sebuah perusahaan BUMN juga harus mau memberikan coaching atau mentorship ya, pelatihan, bimbingan untuk anak muda yang nantinya dipercaya menjadi direktur di perusahaan plat merah. Nah, secara spesifik ini karena percaya pada perubahan dan spirit yang bisa dibawa anak muda, Erick Thohir memberikan bocoran bahwa di Telkom, Telekomunikasi Indonesia Tbk, nanti akan ada direksi yang usianya di bawah 40 tahun. Apakah itu Anda? Nah, kita lihat ya, ini bocoran dari Erick Thohir. Dan saya sangat percaya perubahan ini dari generasi muda, makanya nanti Telkom sendiri bocoran ini, nanti salah satu direksinya usianya di bawah 40 tahun. Siap-siap yang calon-calon potensial di bawah 40 tahun mungkin deg-degan menantikan keputusannya nanti ya. RUPS-nya kapan? Tanggal 19 Juni, hari Jumat pekan ini ya, kita nantikan bersama RUPS TLKM. Nah, Erick Thohir ini menyebut salah satu contoh suksesnya di mana anak muda bisa duduk di jajaran direksi adalah dipilihnya anak muda bahkan putra Papua asli Klaus Wamafma menjadi direktur di PT Freeport
Indonesia. Ini salah satu contoh sukses yang mungkin juga ingin diulangi oleh Erick Thohir. Anak muda dalam jajaran direksi BUMN ini sebenarnya telah digaungkan oleh Erick Thohir sejak tahun lalu. Namun untuk realisasinya Erick Thohir pernah mendapatkan kritikan nih dari anggota DPR RI Adhian Napitupulu yang juga politisi PDIP. Ia mengkritisi Erick Thohir sebab menurut Adhian Napitupulu justru Erick Thohir ini mengangkat sejumlah direksi dan komisaris yang berusia di atas 60 tahun, diantaranya di PLN, Dana Reksa, dan PTPN 3. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana strateginya supaya memang anak-anak muda ini siap untuk berkiprah di perusahaan-perusahaan plat merah, artinya terjadi regenerasi, tidak ada kekurangan talenta di perusahaan plat merah sehingga perusahaan plat merah tadi bisa geraknya lincah dan juga bisa lebih oke dalam mencetak laba ya. Seperti ini strategi regenerasi mengisi BUMN dengan talenta-talenta muda yang disebutkan oleh Erick Thohir, diantaranya adalah dengan short course yang digelar oleh BUMN, kemudian juga adanya program magang bersertifikat, juga diusulkan akan ada pendirian R&D Center BUMN, kemudian program perekrutan bersama BUMN, terutama ini mencari talenta-talenta di daerah ya. Dan juga nantinya 30% dana CSR akan difokuskan untuk pendidikan. Nah, kita nantikan seperti apa gebrakan bagaimana munculnya generasi-generasi muda di perusahaan-perusahaan plat merah ini dan semoga ini tidak hanya sekedar gimmick ya, tapi memang juga bisa terrealisasi dan juga anak muda yang terpilih bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia.